Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Di video sebelumnya, setelah menaklukkan Sekte Namak, Zaha kembali mengeksekusi manuver taktisnya ketika ketua aliansi bimbang yang menyusun formasi brilian mengirim pasukan sehat ke utara dan memilih tinggal sendirian demi menghajar sisa musuh yang ada. Keputusan ini bukan sekedar kenarsisan biasa, melainkan bukti nyata bahwa takdir kelam aliansi di masa lalu berhasil dia ubah secara total. Seiring ketua aliansi Im akan segera berangkat bersama pasukan ke utara, Zaha pun bilang ke Mongrang, "Hei kau, ikut ketua aliansi dan bantu dia. Karena aku harus mengatur keadaan di sini. Pasukan mereka terlalu banyak. Aku tahu dalam pertempuran di air, Ice Armmu akan berguna. Jadi bantu ketua aliansi sana. Apakah kau nggak merasa bersalah?" "Hah? Memangnya kenapa?" tanya Mongrang kebingungan. Zaha pun bilang lagi, "Lihat rambut ketua aliansi jadi beruban gara-gara kau bocah-bocah." Mongrang yang kesal pun membalas, "Bangsat, bisa gila aku lama-lama mendengarkanmu. Ya udah aku pergi." Selepas Mongrang cabut menyusul pasukan aliansi, Zaha pun segera duduk di depan para bandit yang kursinya dilapisi dengan kulit harimau. Setelahnya Zaha pun menegaskan, "Dengar semuanya, mulai sekarang aku adalah ketua sekte nama Green Forest yang baru. Siapapun di antara kalian yang gak punya tugas ataupun kerjaan, maju ke depan dan berlutut. Yang punya tugas, lakukan tugas kalian. Hari ini aku akan menghajar seseorang sampai mati." Begitu semuanya duduk sesuai dengan instruksi, Zaha langsung melanjutkan. Siapapun yang menahan, menyiksa, dan memukuli anggota dari guild dagang Golden Mountain, maju ke depan. Aku adalah Lord Sekte Hau dan senior brother dari Brother Pig yang kalian hajar. Guild dagang Golden Mountain milik Sekte Hau. Jadi menagih upeti dari mereka sama saja dengan menagih dariku. Jadi siapa bajingan yang menyuruhku untuk membayarkan upeti? Berhubung semuanya masih dan cuma saling tatap-tatapan, Zaha pun bilang lagi, "Berlutut masih terlalu nyaman ya? Tempelkan kening ke tanah. Bicara sekarang atau menyesal." Karena semuanya masih saja diam, Zaha yang mulai emosi menggunakan skill telekinesisnya untuk menarik salah satu dari mereka, lalu melemparnya ke pagar dengan sangat kuat hingga si kawan itu tewas memuntahkan banyak darah. Setelah dikasih paham dengan rasa takut, barulah para bandit itu bersujud sesuai dengan perintah Zaha. "Jadi siapa yang menagih upeti dari Sekte Hau?" tanya Zaha sekali lagi kepada mereka. Mendengarkan ada yang menjawab kalau yang menagih tersebut adalah penasihat Hong Angui yang kebetulan udah dihabisi ketua aliansi, Zaha pun langsung nanya siapa yang bertanggung jawab setelahnya. Secara berturut-turut kebetulan ketua Jiriang juga udah dihabisi oleh ketua aliansi, sehingga ada si botak yang akan bicara kalau ketua nama Green Forest punya tradisi garis komando yang gak terlalu panjang. Gak suka dengan gaya bicara si botak, Zaha pun menyuruh semuanya agar menempelkan dahi ke tanah. Tapi karena semuanya menolak, Zaha pun mengaktifkan teknik api di tangan kanannya yang membuat para bandit makin berkucuran keringat. Sambil juga mengaktifkan teknik es di telapak tangan kiri, Zaha pun bilang lagi, "Kalian gak takut padaku? Aku ingin tahu pemimpin kalian. Dan sekarang kalian bilang mereka semua mati. Oke, kita lihat apa yang terjadi sekarang." Seiring Zaha menggabungkan kedua teknik berlawanan itu, akhirnya para bandit yang udah trauma menunjuk ke sosok yang sama, Ketua Deoyang. Dia yang bertanggung jawab. "Lihat, dia masih hidup dan gak terluka," teriak beberapa bandit yang membuat si kawan terkejut bukan main. Ketua Deoyang yang langsung dijauhi seketika murka dan dia bilang, "Bajingan, aliansi murim udah pergi dan cuma satu bajingan tersisa. Kalian tinggal habisi dia, ambil uangnya dan pergi. Tapi kalian malah duduk diam seperti orang tolol." Mendengarkan itu, Zaha berdiri dari kursinya dan mengatakan, "Bajingan yang kau bilang itu adalah aku." "Siapa aku?" "Lord Sekte Hau." Zaha pun membenarkan teriakan para bandit yang membuat ketua Dewi yang terdiam pucat di posisinya. Usai memadamkan kedua teknik ki di tangannya, Zaha yang kembali duduk melanjutkan, "Oke, siapapun yang ingin membela ketua Dewi yang bergabung dengannya dan berduel denganku. Kalau kalian semua nggak mau mati sekaligus, habisi ketua Dewi yang sekarang. Pilihan ada di tangan kalian. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Persis di hitungan terakhir, seketika para bandit mendekati ketua Deoyang dengan kecepatan penuh yang membuat si ketua teriak dengan murka,
teman bangsat. Selagi si ketua kena hajar dari segala penjuru, Zaha yang menontonnya pun bilang dengan nada santuy, "Ah, mantap. Sekali lagi kewibawaanku bertambah. Pemandangan hari ini indah juga." Tanpa bersusah payah meneteskan keringat, nyatanya Zaha mampu menundukkan para bandit dengan begitu mudah. Setelah menghajar ketua Deoyang seharian sampai sore hingga dia tewas menggendaskan bersimbahkan dengan darah di atas tanah, para bandit pun kembali duduk berbaris di depan Zaha. Lalu si tampan gila pun kembali berbicara kepada mereka. "Waktu sebelum kalian melawan aliansi Murim, aku sempat bingung. Dari mana datangnya rasa percaya diri kalian bisa tersenyum begitu? Apa kalian pikir bisa menang cuma karena 1000 lawan 100? Gak perlu takut di sini. Kalau ada yang mau bicara, bicara aja. Karena ketua Deoyang udah mati, kupikir gak ada salahnya mengobrol sedikit dengan kalian." Salah satu dari mereka pun angkat bicara. "Tuan Yaeong dan juga ketua Ghost Valley sepakat untuk bekerja sama. Mereka bilang kalau kekuatan mereka digabungkan, mereka bisa mengalahkan ketua aliansi Murim." Zaha pun merespon, "Oh, jadi mereka orang-orang dari Ghost Valley yang paling depan itu kan? Oke, aku udah paham situasinya. Ghost Valley berasal dari faksi aneh ortodok. Jadi kemungkinan besar mereka memang punya dendam terhadap aliansi. Itu wajar. Tapi kenapa kalian ini bisa segoblok itu? Apa karena terlalu lama tinggal di gunung jadi goblok begini? Yang aku maksud goblok bukan soal bisa baca ataupun enggak. Kalau Lord Yaeyong kalian itu kuat melawan ketua aliansi Murim, bukannya lebih masuk akal kalau dia bergabung dengan faksi aneh ortodok yang kuat dan menyamar masuk ke aliansinya sendirian? Di bandit jadi bandit. Tiba-tiba ada seorang yang berani menyanggah, "Kami jadi bandit karena kami goblok." "Mulut siapa itu? Berdiri!" perintah Zaha dengan tegas. Seiring yang bicara barusan berdiri menampakkan wujudnya, Zaha yang heran pun bilang, "Mukamu emang udah kelihatan goblok. Jadi kau ampuni, duduk-duduk." Spontan si kawan pun menuruti perintah Zaha itu. Setelahnya Zaha pun langsung melanjutkan, "Sebenarnya kegoblokan gak ada kaitan dengan jadi bandit. Itu sama aja menghina orang-orang goblok. Kalian bukan cuma goblok, kalian itu sampah masyarakat. Di dunia ini memang banyak orang goblok, tapi gak semuanya jadi bandit seperti kalian. Yang kalian lakukan adalah mengancam pedagang yang lewat jalur pegunungan dengan pedang, menculik perempuan, dan mengeroyok kelompok kecil. Kalau kalian pakai strategi, kalian bisa berpikir. Jadi itu gak cocok disebut goblok. Lebih tepat disebut goblok yang terstruktur, yang sebenarnya lebih goblok dari orang goblok biasa. Aku gak yakin kalian paham dengan yang aku bilang." "Woi kau, apa yang barusan aku katakan?" Sosok yang ditatap tajam oleh Zaha pun menjawab, Kau bilang kami goblok yang terstruktur yang melakukan kegoblokan." Ya, itulah kalian," balas Zaha yang membuat semua bandit terdiam keheranan kehilangan kata-kata. Seiring ada yang nanya apa artinya goblok, Zaha pun menjawab, "Kegoblokan sejati berarti belum pernah melihat sesuatu, belum pernah mendengar ataupun belum pernah belajar secara benar tentang suatu hal. Itu bukan kejahatan, itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu berarti kau itu hanya goblok. Nggak tahu seberapa kuat ketua aliansi bisa disebut goblok. Tapi konteksnya agak berbeda dari menjadi bandit. Tapi bahkan orang paling goblok kalau masih punya sedikit rasa benar dan salah, gak akan memukuli pedagang yang melintas jalur pegunungan untuk merampok mereka atau menghajar mereka sampai mati dan membiarkan mereka membusuk di jalanan. Itu jelas bukan soal kegoblokan. Singkatnya, kalian gak tahu malu." "Terus apa itu malu?" tanya seorang bandit yang lainnya lagi. Mendengarkan Zaha bilang kalau artinya nggak tahu kapan harusnya merasa malu, si kawan berani bertanya lebih jauh, "Apa gunanya malu? Mau bagaimanapun kami melawan yang lemah dan aliansi Murim membunuh kami yang lebih lemah dari mereka. Bukankah itu sama saja?" Zaha pun bilang sambil tersenyum, "Oho, sekarang kau mau berdebat ya? Kau pikir aku datang ke sini untuk berdebat denganmu?" Ucapan itu membuat si kawan kembali jatuh mental. Kemudian Zaha pun melanjutkan, "Kalau aku jawab pakai logika, kau akan jawab dengan contoh lain yang sejenis. Itu karena kau gak tahu malu. Kalau kau goblok dan gak tahu malu, biasanya kau juga gak bisa menerima kenyataan. Apa aku terlihat seperti orang pintar yang pernah masuk akademi?
dan membaca kitab Confucian. Goblok, kau salah orang. Karena takut dengan pancaran intimidasi Zaha, si kawan pun berusaha kabur dari sana secepat mungkin. Sayang, pria kekar di sampingnya menangkap lengan si kawan lalu melemparnya dengan keras ke arah Zaha. Dengan begitu Zaha pun melepaskan ayunan pedang vertikal yang membelah tubuh si kawan menjadi dua sampai melewati Zaha dan juga kursinya sekaligus. Pastinya satu tebasan fatal itu membuat para bandit makin merinding disco ketakutan. Sedangkan Zaha yang kembali duduk masih aja melanjutkan ceramahnya. Kuil dagang yang kalian jarah itu, ketua aliansi Murim sama sekali nggak punya hubungan dengan mereka. Tapi Lord Im mengumpulkan sekte ortodok di cabang aliansi Murim di Hengsan. Berjalan ke sini semalaman cuma makan daging kering yang keras, menahan ngantuk dan langsung bertarung di tempat ini. Posisi ketua di dalam aliansi udah memberinya kehormatan dan kekayaan hanya dengan duduk diam. Jadi kenapa dia repot-repot datang sejauh ini untuk menghabisi bajingan goblok seperti kalian? Dia datang ke sini bukan untuk menghabisi kalian. Dia datang untuk melindungi para pedagang dari bandit goblok seperti kalian. Seiring ucapan itu membuat para bandit terdiam merasa bersalah. Zaha tetap aja melanjutkan. Kalian menyiksa yang lemah demi mencuri uang. Ketua yang kuat dari aliansi menghabisi kalian untuk melindungi mereka yang lebih lemah dari kalian. Lalu kalian mengira menghabisi orang yang lemah itu sama dengan aliansi menghabisi kalian? Itu omongan yang sangat menghina. Hardikan itu sungguh membuat para bandit kehilangan kata-kata untuk membantah. Bersama dengan Zaha nanya kenapa dia jadi bicara sebanyak ini, sosok yang kekar pun angkat bicara dan angkat tangan. Lalu menentukan siapa yang diampuni dan siapa yang akan dihabisi. Wah, tajam juga. Berapa umurmu? Pertanyaan Zaha itu dijawab oleh si kekar, 19 pak. Sontak Zaha yang terkejut pun merespon, hah? Mukamu boros sekali ya. Kukira kau 30-an, terus udah punya anak 2. Maaf pak, tapi dari lahir aku memang udah begini, jawab si kekar yang sedikit kesal sih sebenarnya. Usai mendengar kalau si kekar adalah Jangsan, Zaha pun nanya kepadanya, apa itu malu? Jangsan menjawab, sejujurnya aku nggak tahu, nggak ada yang pernah membicarakan kata-kata itu di sini. Spontan Zaha pun membalas, kalau begitu biar aku ajarkan. Kau pemuda kuat di usia 19, terjebak di sekte nama Green Forest selama 1 ataupun 2 tahun. Mungkin itu cuma takdirmu, apa boleh buat kan? Tapi kalau kau bertahan di sini 10 tahun dan kau berumur 29, kalau kau masih aja menyiksa yang lemah, memukul pedagang dan merampok barang di usia 29 tahun, maka itu bukan lagi soal takdir. Itu karena kau goblok dan gak tahu malu. Mendengarkan jawaban ya dari Jangsan yang tertunduk, Zaha pun merasa lega dan dia bilang dalam hati, setidaknya satu anak muda berhasil diselamatkan. Ada alasan kenapa Zaha menaruh hormat yang tinggi kepada ketua aliansi Murim, Im Sobaik. Di kehidupan Zaha sebelumnya, Im Sobaik hanyalah sosok yang dia lihat dari kejauhan, keras kepala, ketus, dan selalu bertentangan dengan para ketua sekte ortodok. Pria yang gak kenal ampun terhadap faksi anortodok dan juga faksi demonik. Tapi dari dekat, Im Sobaik yang Zaha lihat selalu memimpin pertempuran dari depan, selalu menjadi yang pertama menyerbu, memeriksa luka prajuritnya, dan seorang pria yang selalu waspada. Dia mengunyah daging hambar bersama dengan para pasukan dan berbaring di samping api unggun bersama dengan mereka juga. Dia berjalan sepanjang malam, pria yang menjalani hidup yang berat, pria yang menderita bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi orang lain. Jika itu semua terpancar dari Im Sobaik, bukankah itu arti sebenarnya dari kesatria? Tanya Zaha dalam hatinya. Mendengar Zaha tiba-tiba bilang kalau dia ingin menghajar para bandit satu persatu sampai mati, sontak Jangsan pun memotongnya dengan pertanyaan, Pak, kau udah menghabisi lebih banyak pasukan nama Green Forest dibandingkan siapapun selama ini. Kenapa masih mau menghabisi kami? Zaha pun membalas, oke, itu benar. Aku memang yang menghabisi paling banyak teman-teman kalian, pemimpin kalian, bawahan kalian, bandit jahat, bandit baik. Aku musnahkan semuanya tanpa sisa. Tapi andai aku menghabisi ratusan dari kalian seperti itu, misal terjadi peperangan seperti biasa, 100 orang aliansi Murim melawan 1000 dari kalian, anggap 1 atau 2 anggota aliansi gugur dalam peperangan itu, maka 1000 bajingan goblok seperti kalian pasti udah diratakan habis oleh Im Sobaik sebelum matahari terbenam hari ini.
Sering mereka semua terdiam membenarkan penjelasan tersebut, Zaha langsung melanjutkan. Nah, coba pikir, setelah aku menghabisi ratusan dari kalian tanpa ampun, berapa banyak dari kalian yang masih hidup? Sebagian besar dari kami menyerah. Mendengarkan ucapan Jangsan tersebut, Zaha pun mengaku, percaya atau enggak, memang itulah niatannya sedari awal. Sontak Jansa dan para bandit mulai terharu dengan niat asli Zaha yang sebenarnya. Zaha pun meneruskan, Namak bukan milik kalian, hidup kalian juga bukan milikku. Aku hanya ditugaskan oleh Im So Baek untuk memimpin di sini sementara. Tapi sejujurnya, aku nggak punya kemampuan ataupun sifat untuk memimpin kalian semua. Aliansi Murim udah pergi, jadi aku akan berhenti menghabisi nyawa. Siapapun yang ingin pergi, berdirilah sekarang dan keluar dari Namak. Ngelihat para bandit mengercinkan dahinya, Zaha pun bilang, aku akan membiarkan kalian hidup. Jadi cobalah jalani hidup yang berbeda. Kesabaranku sampai di sini saja. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Berhubung belum ada yang inisiatif untuk gerak, Zaha pun kembali mengancam. Kenapa diam aja? Kalian gak percaya aku akan membiarkan kalian hidup? Baiklah, aku mengerti. Tapi melihat wajah kalian membuatku muak. Bukan soal tampang sih. Ekspresi kalian menunjukkan isi pikiran kalian dengan sangat jelas. Dan membaca pikiran itu membuatku muak. Aku gak mau melihatnya lagi. Jadi pergilah. Gak ada kesempatan kedua. Pokoknya jangan jadi bandit lagi. Kalau Im So Baek murka, lambat laun kalian pasti akan diserang juga. Usai mayoritas bandit keluar perlahan dari Namak, menyisakan sebagian kecil aja, Zaha meminta mereka untuk menyebutkan nama satu persatu. Begitu mereka semua memperkenalkan diri satu persatu, ada yang merasa heran kok bisa Zaha menghafal semua nama. Tapi Zaha malah bilang, gak usah kagum, aku bakal segera lupa juga. Mau bagaimanapun, kalian beruntung aku gak menghabisi kalian. Aku ketua sekte Hao, Lee Zaha. Berhubung Zaha mempersilahkan mereka untuk menanyakan apapun, salah satunya ada yang bertanya apa itu sekte Hao. Zaha pun menjawab, sekte yang menghajar bajingan goblok seperti kalian sampai mati. Kenapa kami? Tanya Jangsan penasaran. Zaha pun bilang, karena para pedagang yang punya ibu yang udah tua atau keluarga yang menunggu di rumah dirampok, dipukuli, bahkan dihabisi di jalan pegunungan karena kalian. Sial, pertanyaan yang sangat goblok. Siapa tadi yang nanya? Berdiri. Sering Wo Chun yang berwajah goblok berdiri, Zaha pun yang kesal langsung membentak, Wo Chun kau duduk, dasar bodoh gak tahu malu. Karena moodnya udah terlanjur kacau, Zaha pun meminta mereka untuk ambil minuman keras terbaik serta makanan snack yang ada, termasuk kunci untuk menuju simpanan rampasan. Selagi beberapa orang melaksanakan perintah Zaha, tiba-tiba yang bermuka codet nanya ke Zaha, apa kekuatan bela diri Anda lebih hebat dari Yoyol? Zaha pun menjawab, Yoyol bekerja sama dengan ketua Ghost Valley dan mencoba menyergap Im So Baek, tapi malah langsung mati di tempat. Kalau dia melawanku, hasilnya akan sama saja. Terus bagaimana kalau Im So Baek yang melawan Anda? Pertanyaan itu membuat mood Zaha menjadi kacau. Zaha pun mencoba menanggapi, itu layaknya bertanya siapa yang menang saat harimau dan beruang bertarung. Pertanyaan macam apa itu? Tapi baiklah, akan ku jawab. Menurut kalian, berapa usia Im So Baek itu? Mendengarkan mereka menjawab 40-an, sedangkan dirinya masih 20-an, Zaha pun meneruskan, inner ki bertambah seiring waktu dan juga usia. Anggap aja, aku dan Im So Baek punya bakat bertarung yang sama. Im So Baek udah mengasah inner ki miliknya 20 tahun lebih lama daripada aku. Jadi udah jelas siapa yang lebih unggul, bukan? Namun, tiba-tiba ada yang berusaha nanya, tapi Lord Yoyol udah lewat 40, Pak. Enggak semua yang tua itu setara. Bandingkan itu apel sama apel, jeruk dengan jeruk. Kau pikir anjing tua bisa mengalahkan beruang cuma karena lebih tua? Jawaban itu membuat si penanya langsung terdiam, gak bisa membantah. Begitu mereka semua mulai minum arak yang dibawakan, Jangsan yang gak segera minum nanya ke Zaha, Pak, jadi apa ketua aliansi Murim adalah orang yang paling menakutkan di Murim? Menurut Zaha ada banyak yang sama kuatnya dengan Im So Baek, bahkan di faksi unortodoks juga. Banyak juga yang kuat, ada yang dikenal dengan 3 malapetaka, dan ada juga mereka yang terkuat di wilayahnya masing-masing. Bahkan ada orang-orang gila yang saling berebut gelar Greatest Evil under the Heaven. Selain itu banyak juga orang kuat yang gak punya faksi, kata Zaha menjelaskan. Seketika mata Zaha menyipit begitu dia melanjutkan, tapi kalau harus menyebutkan satu orang paling menakutkan di Jianghu, itu cuma berlaku bagi Lord Sekte Heavenly Demonic. Spontan salah satu wanita menanggapi, aku pernah dengar tentang dia. Lord Yoyol juga gak pernah menyebut namanya sembarangan. Zaha membalas, kalau kau melihat langsung, orang sepertimu bahkan gak akan sanggup menatap matanya. Kau tahu kenapa?
Seiring si kawan merinding tegang bersama dengan yang lain, Zaha meneruskan, karena bahkan orang tua pun ketakutan hanya dengan melihat wajahnya. Kalau begitu, apa kau pernah melihatnya, Pak? Tanya bandit lain yang makin penasaran. Zaha menjawab, aku pernah dengar deskripsi soal wajahnya. Tingginya 2 kepala lebih tinggi daripada Jangsan, dan bahunya juga lebih lebar. Mungkin karena tubuhnya sangat tinggi, punggungnya jadi agak membungkuk. Rambutnya hitam pekat yang mengkilap. Mungkin karena dia orang aneh. Suaranya tajam seperti bilah pedang yang saling beradu, seperti babi yang menjerit saat bicara dengan manusia. Dia benar-benar bajingan yang gak bisa disamakan dengan manusia. Mendengarkan cerita itu, Wo Chun pun nanya lagi, katamu kau belum pernah melihat dia, terus dari mana kau tahu suaranya, Pak? Wo Chun diam! Bentak Zaha yang membuat si kawan malah jatuh mental. Setelahnya Zaha pun kembali bercerita, terkait wajahnya, matanya menonjol ke depan dan tulang pipinya menonjol seperti 2 gunung. Entah mengapa Wo Chun bersama dengan yang lain mulai membayangkan yang aneh-aneh mendengarkan cerita tersebut. Keanehan pun semakin parah sewaktu Zaha bilang, rahangnya kotak dan bibirnya seperti ikan lele. Dia menghabisi orang tanpa ekspresi sedikit pun. Biasanya dia bicara dan tersenyum lebar saat menghabisi nyawa orang lain. Cukup melihat wajahnya aja membuat orang mundur. Dia punya wajah yang mungkin hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Siapa sangka Zaha sengaja cerita begitu guna memastikan apakah ada pengikut sekte demonik di antara para bandit. Sebab kalau ada udah pasti ngamuk parah. Dan untungnya gak ada satupun yang bereaksi demikian. Seiring makanan mulai dibagikan, Zaha pun nyeletuk kalau alkohol yang dia minum sama sekali gak enak. Gara-gara dia minum bersama dengan orang-orang idiot. Sementara pasukan aliansi bersusah payah bertarung di utara. Sambil menatap pantulan wajahnya di dalam guci arak, Zaha pun bilang lagi, selain itu, bandit yang ikut Im So Baik bisa dibilang beruntung. Sekarang coba kalian pikirkan, karena aku gak ada satupun dari anggota aliansi Murim yang mati. Nah, sekarang para bandit itu bergabung dengan aliansi dan ikut menyerang Moryong Society. Anggap aja ada bandit yang berhasil menghabisi beberapa musuh. Apa yang terjadi? Dalam sejarah perang, ada konsep jenderal pembelot. Pokoknya kalau jenderal pembelot berjasa, dia akan diperlakukan dengan baik. Seorang mantan bandit berhasil menghabisi beberapa musuh, mereka memang harus ikut trial masuk. Jadi ada peluang kecil mereka bisa bergabung dengan aliansi Murim. Hidup itu nggak terduga. Coba bayangkan sejenak dari bandit jadi anggota aliansi. Berhubung banyak yang berusaha membayangkan tanpa kebingungan, Zaha pun menjadikan Jangsan sebagai contoh. Zaha bilang, Jangsan, umurmu 19. Jadi kalau beruntung masuk ke aliansi Murim, kau bisa mengabdi pada mereka 30 atau 40 tahun. Katanya anggota aliansi punya gaji bulanan yang besar dan perlakuannya juga luar biasa. Kalau kau bilang kau dari aliansi, gak ada yang bakal meremehkanmu. Sebagian besar anggota sekte ortodoks saling menyebut Sahyung dan juga Sajai dengan hormat. Meski beda faksi sekalipun, nilai-nilainya tetap berjalan. Meski Zaha mengatakan itu, tetap aja di faksi ortodoks ada bajingan seperti si Mahak dari klan Sima. Orang yang kasar dan juga gak tahu diri. Lalu Zaha pun meneruskan, anggota aliansi Jangsan, bagaimana kedengarannya? Kedengarannya bagus, Pak, jawab Jangsan sambil tersenyum. Sontak Zaha pun merespon, apanya yang bagus? Sadar diri oi bandit idiot. Ledakan itu membuat Jangsan tertunduk dengan wajah memerah hingga tawa pun pecah membahana di malam itu. Seiring tawa mereda, Zaha tetap melanjutkan ceritanya. Sekarang, anggap Jangsan udah bergabung dengan aliansi Murim. Dia menahan pelatihan yang luar biasa berat selama bertahun-tahun. Akhirnya dia bergabung dalam unit elit. Anggap dia masuk ke Sword Unit ataupun War Unit. Dia ditugaskan di berbagai tempat, menumpas faksi ortodok dan juga demonik, serta memburu kriminal dan memusnahkan mereka. Dia mendamaikan konflik antar sekte, naik pangkat, dan bahkan menikah. Ya, walaupun mustahil sih, tapi intinya dia menjalani hidup yang sangat bahagia. Tapi suatu hari, dia disergap oleh bandit dan mati terpenggal. Cerita itu lagi-lagi membuat para bandit di depan Zaha merinding ngeri berkucuran keringat. Zaha melanjutkan, sebenarnya kemampuan Jangsan itu cukup untuk menang, tapi dengan anak panah tertancap di punggungnya. Dia terus bertarung dan terkena tebasan di perut. Di rumahnya di dekat aliansi, istrinya menunggu semalaman. Im So Baik yang rambutnya telah memutih duduk di kantornya menerima laporan. Jangsan dari Sword Unit ke-7 telah gugur dalam tugas. Lalu Im So Baik pun nanya, siapa Jangsan? Mungkin dia udah tahu, tapi dia tetap bertanya. Bawahannya pun menjawab, dia dulunya bandit, tapi bergabung dengan aliansi setelah lulus trial atas rekomendasi ketua sekte Hao. Orang
Orang itu, aku ingat dia. Im So Baik dengan wajah yang keras bertanya pada pembawa laporan. Siapa yang menghabisinya? Bandit! Im So Baik pun merespon lagi. Baiklah. Lalu menyuruh bawahannya pergi dan duduk sendirian selama beberapa saat. Karena dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Ketua aliansi menerima laporan atas setiap kematian. Dia butuh waktu sendiri agar gak kehilangan kendali. Entah kalian sadar ataupun enggak, saat Im So Baik menghabisi Yayul, dia gak akan menatap kalian dengan wajah penuh hawa pembunuh. Justru dia menatap anak buahnya untuk memastikan gak ada dari pasukannya yang gugur di tangan bandit. Im So Baik adalah pria yang berada di pinggir jurang kegilaan. Kalian gak mati di tanganku walaupun di tangannya sekarang ini adalah keberuntungan dari langit ketujuh. Langit memberi kalian kesempatan hidup kedua. Jadi hentikan kegoblokan kalian yang jadi bandit. Mengerti? Usai mendengarkan itu, semua bandit serentak mengatakan iya dengan penuh semangat. Zaha pun memberikan nasihat tambahan kepada Jang San. Kemarin dan hari ini, kau hidup sebagai bandit. Gak perlu hidup begitu lagi besok. Sebelum menindas yang lemah, lihatlah dunia yang lebih luas. Ada banyak cara untuk hidup. Kebodohan bukanlah kejahatan, kau masih bisa belajar. Meskipun aku orang yang asal ngomong, aku orang yang menepati janji. Percayalah pada ucapanku ini dan hiduplah berbeda dari kemarin. Mengerti? Seiring semuanya mengatakan ya secara serentak lagi yang membelah malam tersebut. Zaha pun menutup pidato panjangnya dengan teriakan epik. Kalian lahir sebagai lelaki. Apa yang kalian dapatkan menjadi bandit? Semua orang yang tertegun haru dengan ucapan Zaha meminum arak secara bersamaan seakan menjadi simbol persaudaraan. Itu menjadi bukti kalau karisma Zaha mampu membuat para bandit luluh dan patuh secara total kepadanya tanpa pertumpahan darah. Keesokan paginya, Zaha yang menaiki kuda mengatakan rencananya kepada para mantan bandit yang mengikuti. Kalau harta rampasan Sekte Namak akan dibawa ke Hengsan, tempatnya Komandan Gong Sun Wol berada, supaya bisa dibagikan secara adil. Dan setelah melakukan perjalanan panjang, Zaha bersama dengan rombongan pun tiba di aliansi Murim Hengsan, di mana kebetulan mereka disambut oleh Komandan Gong Sun sendiri. Saat Gong Sun yang heran nanya siapa para bandit di belakang Zaha, si tampan surgawi pun bilang, Ketua Im gak memberitahukanmu? Sekte Namak Green Forest berhasil diberantas. Ada banyak tawanan perang dan sebagian bandit langsung ikut menyerang Morgyeong Society bersama dengan Ketua Im. Tapi karena masih banyak yang tersisa, jadi aku yang pantau mereka. Lalu isi gerobak-gerobak itu adalah hasil jarahan mereka selama ini. Rampasan perang kita. Aku bicara cepat karena waktu terbatas. Tapi aku yakin kau sebagai ahli strategi hebat pasti udah paham semuanya, bukan? Usai Gong Sun yang paham memuji kerja kerasnya Zaha, dia pun nanya mau dipindahkan kemana rampasan tersebut. Tapi tiba-tiba seseorang bersuara dengan tegas, biarkan aja di situ dulu. Setelah kami ikat bandit-bandit itu, sisanya akan kami urus. Ternyata itu adalah suara Ketua Sima yang datang bersama dengan pasukannya. Pastinya Zaha menentang keras saran tersebut, bahkan mencoba memprovokasi dengan sindiran kenapa Ketua Sima masih aja ada di Hengsan. Kalau memang merasa kuat dan suka marah-marah, kenapa nggak sekalian aja melakukan pelampiasan dengan menyerang Morgyeong Society? Selagi provokasi itu berhasil membuat pasukan Sima naik darah, Ketua Sima sendiri yang masih terlihat tenang pun menjawab, semua itu udah didiskusikan dan diputuskan, gak perlu kau yang pertanyakan. Mendengarkan itu, Zaha segera menoleh kepada para mantan bandit yang seingatnya udah minum arak bersama layaknya saudara tadi malam. Karena itu Zaha pun bilang ke Jang San, "Hei Jang San, pertama turunkan semua yang kau bawa, lalu menjauhlah dari gerobak." Baru aja Zaha mengatakan hal tersebut seketika Ketua Sima berteriak lantang, "Tangkap dan buat para bandit itu berlutut! Ikat mereka semua!" Seiring pasukan Sima mengiyakan dengan kompak, Zaha yang gak mampu menahan emosinya lagi bilang dengan wajah yang murka, "Berhenti!" Sebuah kata itu aja udah membuat semua orang di sana berdiri mematung mengucurkan keringat seakan mendengar cerita seorang demon. Dan tanpa ampun Zaha mengerahkan intimidasi bekat melanjutkan, "Mereka udah menyerah pada Ketua Im dan udah kubilang, aku yang memantau mereka. Kalian tuli atau mau kubuat tuli, hah?" Seiring ancaman itu membuat atmosfer mencekam, bawahan Ketua Sima pun menyindir dengan keras. Kenapa orang yang mengaku ketua Sekte Hao yang entah datang dari mana dan sektenya juga nggak jelas dari mana membela bandit sekeras ini? Aliansi Murim dan juga faksi ortodok bekerja sama untuk membasmi bandit dan juga perampok. Jadi tentu aja langkah yang benar adalah mengikat para tawanan lebih dulu lalu memutuskan nasib mereka di bawah otoritas aliansi Murim.
mendengar Zaha membenarkan, emosi si bawahan semakin memuncak. "Kalau kau tahu itu terus kenapa?" Dengan cerdik Zaha membalas dengan sindiran. "Aliansi Murim yang harusnya memutuskan, bukan? Kau berasal dari klan Sima, bukan aliansi Murim. Jadi nggak usah banyak ngomong." Ucapan itu langsung membuat si bawahan terbungkam penuh dengan amarah. Nggak lupa Zaha juga bilang ke Komandan Gongsun, kalau harusnya situasi konflik ini si komandan harus mengatasinya. Apalagi alasan Zaha membawa rampasan yang dimiliki oleh Sekte Namak adalah karena dia ingin rampasan tersebut jatuh ke tangan ketua IM dan anggota yang bertarung dengan gigih. Andai aja bukan itu tujuannya, para bandit ini beserta dengan semua rampasan udah pasti Zaha bawa semuanya ke Sekte Hau. Mendengarkan itu, Komandan Gongsun pun angkat bicara. "Kalau begitu silahkan jelaskan ketua sekte. Apa orang-orang yang kau bawa ini adalah tawanan? Atau seperti yang tadi kau katakan, orang yang kau tampung? Apapun itu, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi kalau mereka tawanan, maka jelas mereka harus diikat terlebih dahulu." Persis saat Zaha bilang kalau dia mengakui para bandit sebagai bagian dari Sekte Hau, seketika tawa menggelegar ketua Sima pun meledak. "Dengar ketua Sekte Hau, apa kau sebegitu inginnya anggota sampai menampung para bandit? Sekte mana di dunia ini yang menerima bandit? Kalau sampai terdengar bahwa Sekte Hau menerima bandit, apa pendapat orang-orang dari faksi ortodok lainnya? Tapi aku mau memperlakukanmu sebagai ketua sekte sungguhan meski usiamu muda. Tapi cara berpikirmu kenapa seperti ini? Apa ada alasan kenapa bandit nggak diterima ke dalam sekte?" Mendengarkan pertanyaan Zaha tersebut, ketua Sima langsung bertanya balik. "Ketua Sekte Hau, kau pikir hal seperti itu masuk akal?" "Ya, itulah aku," jawab Zaha yang gila seperti biasanya. Dalam benaknya, Zaha mengakui kalau semua yang dia lakukan di Jianghu memang kebanyakan gak masuk akal. Karena sebagian besar anggota Sekte Hau berasal dari faksi Unortodok juga. Di mata Zaha gak ada bedanya antara faksi Unortodok ataupun bandit. Kalau semua faksi ortodok itu baik, maka semua faksi Unortodok pantas dihajar sampai mati. Maka kehendak dunia gak sejalan denganku. Kalau situasi saat ini dihadapi oleh Grazi Demon di kehidupanku sebelumnya, aku udah pasti turun dari kudaku dan memenggal si Mahak. Tapi sekarang aku udah belajar bersabar dan berpikir lebih luas. Dari kehidupan ini aku akan berusaha lebih sabar, lebih banyak bicara, lebih banyak berdebat. Apapun keadaannya, aku bertekad untuk lebih terlibat secara langsung. Batin Zaha terkait resolusinya. Jadi mohon bersabar ya guys ya. Zaha yang sekarang memang banyak yepingnya. Nggak terima dirinya di pojokan, Zaha pun memberikan argumen lain. "Kalau orang merasa nggak nyaman karena para tawanan ini adalah bandit, aku bisa mengerti itu. Tapi saat ketua IM kembali, kalian akan tahu. Akulah yang menghabisi paling banyak bandit di Sekte Namak. Kurasa aku menghabisi lebih dari 100 orang. Aku udah menghabisi lebih banyak bandit dibandingkan anggota aliansi Murim manapun. Jadi tanggung jawab mereka ada padaku. Aku juga yang mendorong mereka untuk menyerah. Dan aku juga yang bilang akan memberi kesempatan hidup pada mereka yang menyerah. Karena itu, aku akan menerima mereka ke dalam Sekte Hau dan memanfaatkan mereka." Spontan ucapan itu membuat para bandit terharu dan semakin hormat kepada pria tampan yang menunggang kuda di depan mereka itu. Selagi Komandan Gongsun dan juga kroninya juga merasa haru, sedangkan ketua Sima dan pasukannya semakin emosi, Zaha pun meneruskan, "Maksudku memanfaatkan bukanlah sebagai tawanan ataupun budak, melainkan memberikan kesempatan kerja bagi yang ingin belajar, memberi peluang hidup bagi mereka yang memilih jalan yang benar. Tapi jika kutemukan ada yang gak layak, aku sendiri akan menghajarnya sampai mati di dalam Sekte Hau." Hingga kemarin orang-orang ini memang bandit, tapi mulai hari ini mereka bagian dari Sekte Hau. Jadi nggak perlu lagi bicara soal tawanan di hadapanku. Senior dan junior di Jianghu, kalian mengerti apa yang kukatakan. Dan kalau aku nggak bisa menerima hal itu, mereka harusnya bersyukur masih diperlakukan sebagai tawanan. Kau membawa sampah yang harusnya dipenggal di tempat. Masa memperkenalkannya sebagai Sekte Hau? Jenderal Gongsun, kau pikir ini wajar? Sekte seperti ini menjadi sekutu kita di faksi ortodok? Gak masuk akal, kata ketua Sima mencari dukungan yang membuat si komandan merasa dilema berat. Tapi dilema itu langsung terbuyarkan menjadi rasa kaget bagi semua orang di sana karena Zaha menampar pipinya sendiri keras-keras. Saat pasukan Sima bertanya ngapain tuh orang menampar dirinya sendiri, nyatanya Zaha sendiri sedang susah payah menahan rasa emosinya terhadap ketua Sima. Rasa-rasanya dia ingin segera memenggal ketua Sima saat ini juga, di mana dia yakin bawahannya juga akan menyetujuinya.
Tapi karena sadar kematian Ketua Sima akan membuat Ketua Aliansi kelabakan, Zaha yang berusaha menenangkan diri pun bilang, "Dengarkan ini. Ketua Sima, kudengar faksi ortodok kita yang terhormat punya tradisi mulia bernama martial duel. Karena kita berdua jelas nggak sejalan di sini, bagaimana kalau kita menyelesaikan dengan duel saja? Mari kita selesaikan keributan ini dengan cara yang bersih. Lewat pertarungan, saksi kita adalah Komandan Gongsun dan juga Aliansi Murim." Mendengarkan itu, Ketua Sima yang menahan tawa bersama dengan bawahannya pun membalas, "Kau ini orang baru di Jianghu atau bagaimana sih? Aku adalah kepala klan Sima dan kau menantangku untuk berduel. Mengusulkan duel berarti kau menyerahkan hasilnya pada kehendakku. Karena tentu aku yang akan menang." Sering gelegar tawa, Ketua Sima bersama dengan bawahannya membuat para mantan bandit merinding ngeri. Zaha yang kesal pun bilang dalam hati, "Sejujurnya aku juga nggak tahu pasti sekuat apa si Mahak itu. Bagaimanapun dia cukup nekat sampai dia pernah menyerang Imso baik di kehidupanku yang dulu. Tapi menang ataupun kalah itu nggak penting. Yang lebih penting, mau menang ataupun kalah, aku tetap bisa menghajar orang yang kubenci." Akhirnya Zaha pun turun dari kuda, berdiri berhadapan dengan Ketua Sima, di mana mereka dikelilingi oleh 3 kelompok, pasukan Sima, pasukan aliansi, dan juga para bandit. Sebelum duel dimulai, Gongsun sebagai wasit dan saksi pun angkat bicara. Duel bukanlah pertarungan sampai mati, dan bahkan jika duel berakhir, kalau masih ada dendam antara Sekte Hao dan juga klan Sima, maka nggak ada gunanya duel dilakukan di sini. Bisakah kalian berjanji akan menerima hasilnya dengan lapang dada setelah duel selesai? Usai keduanya bersumpah, Ketua Sima pun bertanya dengan nada remeh, "Ketua Sekte, senjata apa yang kau gunakan?" "Aku ketua dari sekte yang menampung bandit. Memang aku berhak memilih." "Lakukan sesukamu, Ketua Sima," balas Zaha dengan nada menyindir. Usai saling mengejek hingga saling menertawakan satu sama lainnya, Ketua Sima pun menegaskan, duel mungkin bukan untuk saling membunuh, tapi luka berat bisa terjadi. Jadi berhati-hatilah. Ayo kita mulai. Pertama, kita bertarung dengan tangan kosong. Kalau itu belum cukup, kita bisa menarik senjata di tengah jalan jika perlu. Karena jika kita bertarung dengan serius, sebaiknya tunjukkan semua yang kita miliki. Aku penasaran seperti apa martial art yang digunakan oleh Sekte Hao. Zaha yang mengiyakan ucapan tersebut bilang dalam hati, "Kalau dipikir-pikir, sejak datang aku belum ditawari minum sedikit pun. Harusnya aku minum dulu sebelum sampai di sini. Aduh, ngantuk pula. Kapan ya aku bisa tidur nyenyak lagi?" Seketika lamunan Zaha pecah saat Ketua Sima melontarkan ucapan, "Aku serahkan pukulan pertama padamu." "Oh iya? Benarkah? Aku belum pernah ikut berduel seperti ini sebelumnya, jadi aku nggak tahu," kata Zaha untuk memastikan. Ketua Sima pun membalas, "Ada yang memberikan 3 serangan, tapi karena aku nggak tahu kemampuanmu, aku berikan 1 serangan saja." Mendengarkan itu, Zaha yang berterima kasih atas sopan santun lawannya, segera mengaktifkan teknik api di tangan kanannya, sembari bilang dalam hati, "Nggak perlu pakai Fiery Fall. Mari kita gunakan tahap pertama energi Fire Phoenix dengan ki yang diturunkan." Persis saat nyala api bersinar di tangan kanan Zaha, sontak para mantan bandit pucat pasi karena trauma kalau teknik itulah yang menghancurkan markas mereka sebelumnya. Sering Ketua Sima mulai kesal karena menunggu kelamaan, Zaha pun minta maaf kalau hari ini dia nggak punya banyak tenaga. Tanpa jeda, Zaha pun langsung mengaktifkan teknik es di tangan kiri sembari bilang dalam hati, "Jangan gunakan Crescent Moon Ice Art, tapi Waxing Moon Ice Art sebagai gantinya." Dengan api dan es di kedua tangan, Komandan Gongsun pun semakin penasaran terhadap apa yang ingin Zaha lakukan. Puncaknya, Zaha menarik kedua tangannya ke dalam bentuk lingkaran yin dan yang, lalu bersuara dengan sangat absurd, "Adada, tadada, boom, cha-cha-cha." Jelas Komandan Gongsun jadi kesal sendiri. Masa iya teknik martial art dengan persiapan yang heboh dikatain seperti itu? Ketua Sima yang semakin kesal pun bilang, "Aku udah memberikanmu kesempatan menyerang pertama. Apa yang sedang kau lakukan, hah? Kau udah siap? Baiklah, ini serangan pertamaku. Tadada, tadada, boom, cha-cha-cha," kata Zaha yang kini api dan es di kedua tangannya udah berubah menjadi bola api energi putih. Ngelihat bola energi itu spontan, Ketua Sima menyesal udah memberikan serangan pertama sampai meneriakan kata tidak. Tapi Zaha yang sedikit pun gak peduli langsung melontarkan teknik downgrade-nya yang bernama Like Sky of Sun and Moon. Bola energi putih itu pun melesat cepat ibarat Kamehameha.
Meskipun itu teknik downgrade, Ketua Sima yang pucat melihatnya terpaksa mengerahkan stand bertahan sebaik mungkin yang dia punya. Sambil mengerahkan ki di kedua tangannya, Ketua Sima pun menembakkan ki-nya sendiri ke arah bola energi Zaha itu hingga tercipta ledakan putih yang sangat menyilaukan sampai nggak ada seorang pun di sana yang mampu melihatnya. Ledakan putih itu langsung berubah menjadi ledakan gelombang energi yang menghamburkan bebatuan dan debu di sana dengan skala yang sangat besar. Begitu debu menghilang, terlihatlah efek ledakan di mana tanah tempat duel berlangsung retak berantakan dalam area yang luas. Sedetik berselang, mata pasukan aliansi terbuka dengan lebar. Bahkan Komandan Gongsun sampai bilang, mustahil. Itu karena mereka melihat tubuh Ketua Sima nyaris gosong dan terhempas jauh ke belakang sambil bergemetaran hebat. Baru aja Ketua Sima memuntahkan darah akibat luka dalam, Zaha pun menerjangnya dari atas dengan tendangan tinggi yang susah payah Ketua Sima hindari. Kesal dirinya terluka parah dan nyaris kalah, Ketua Sima bermaksud menembakkan ki-nya untuk melukai Zaha dari jarak dekat. Tapi Zaha mampu menghadang ki itu dengan cukup mudah dengan tinjunya yang berlapiskan ki. Bahkan dia sampai bilang dalam hati, kendalikan ki, aku nggak perlu meledakkan kiku di sini. Tanpa ragu, Zaha menggasak tinjunya persis ke ulu hati Ketua Sima yang membuat dia kembali terbatuk memuntahkan darah segar. Melihat itu, Zaha pun berkata dengan nada dingin, harus kutahan supaya puas menghajarnya. Tahan, jangan sampai dia mati. Spontan Zaha kembali melepaskan tinju kerasnya sekali lagi yang kembali menghantamkan ulu hati Ketua Sima hingga darah kembali menyembur deras dari mulutnya. Saat Ketua Sima yang terseret ke belakang berusaha melawan dengan tembakan ki-nya, Zaha udah duluan melesat dengan kecepatan tinggi untuk membekukan tangan Ketua Sima yang ingin menembakkan ki dengan tangan kirinya. Tanpa jeda, Zaha melanjutkan dengan totokan yang mengenai dantian Ketua Sima dengan keras, membuat dia kesakitan dan lagi-lagi terseret ke belakang. Gak berhenti sampai di sana, Zaha benar-benar tanpa ampun lanjut mendesak Ketua Sima sambil bilang, Ketua Sima, mau ku ampuni, karena ini duel seharusnya begitu, iya kan? Ngeliat lawan belum berniat untuk menyerah, Zaha pun meneruskan, tapi kalau aku ampuni rasanya bakal tetap dendam. Mungkin aku hancurkan aja dantianmu. Mendengarkan itu, Ketua Sima pun bicara dengan dada terbata. Ketua Sekte, duel. Belum habis Ketua Sima bicara, Zaha pun langsung memotongnya. Oh, maksudmu duelnya belum selesai? Bukan itu. Tanpa mempedulikan Ketua Sima yang sebenarnya ingin menyerah, Zaha pun mengalirkan ki-nya ke dalam tangan pose jentikan jari sambil bilang, oke lah, ini jentikan kekalahanmu. Seketika Zaha melontarkan jentikan yang berlapisan ki yang gak mampu ditahan oleh Ketua Sima. Alhasil jentikan itu mengenai dahi Ketua Sima dengan begitu keras sampai benjol merah di keningnya. Bahkan saking kuat jentikan itu, Ketua Sima sampai terlempar ke udara dalam keadaan berputar seperti gasing sebelum akhirnya membentur tanah yang menghasilkan bunyi debu yang menggema. Kekalahan telak itu membuat para pasukan Sima panik memanggil ketua mereka. Selagi mereka mendatangi Ketua Sima untuk mengecek keadaannya, pasukan aliansi termasuk Komandan Gongsun merasa feeling campur aduk antara kaget, shock sekaligus merinding ngeri. Sementara Zaha sendiri sebagai pemenang bilang dalam hatinya, wah, kalau begini cara faksi ortodok berduel, aku bisa menang terus nih lawan ketua-ketua sekte kalau mereka ngasih kesempatan menyerang pertama. Goblok juga kadang-kadang. Buat apa memberikan musuh kesempatan menyerang pertama kalau malah jadi begini ya? Aduh. Mendengar Gongsun bilang kalau yang barusan agak berlebihan, spontan Zaha pun membentak dengan keras. Diam komandan, lawanku adalah kepala klan ternama. Memang dia kalah telak, tapi nggak ada satupun senior dan junior di sini yang bisa sembarangan melawan Ketua Sima. Benar bukan? Seiring Gongsun mengangguk tanpa bantah, Zaha pun bilang kepada rombongan Ketua Sima, aku juga terbawa emosi saat pertarungan. Susah tahu menahan diri supaya dia nggak mati. Anggap aja ini keberuntungan dari langit. Mendengarkan Zaha mengatakan kalau yang barusan buka kemampuan terbaiknya, spontan para bandit terpana kagum karena nggak bisa membayangkan seberapa kuat sebenarnya ketua mereka yang sekarang. Setelahnya Zaha yang menyuruh para mantan bandit berkumpul. Dia pun bilang ke mereka, tunjukkan penghormatan yang layak kepada faksi ortodok. Kalian bergabung dengan sekte Hao bukan hanya karena keinginanku, tapi karena banyak senior dan junior dari faksi ortodok yang memberi persetujuan. Sekarang kalian bisa menjalani hidup baru, jadi tunjukkan rasa terima kasih kalian dengan tulus. Awalnya ucapan terima kasih berjalan dengan normal, tapi sewaktu mereka mengucapkan terima kasih penuh hormat kepada Ketua Sima yang terluka parah, Zaha pun membentak dengan lantang, diam! Otomatis ego Ketua Sima dipermalukan habis-habisan di hadapan aliansi Murim.
Meskipun begitu, Zaha tetap menunjukkan belas kasihan. Jangsan, ambil satu kotak kecil berisikan koin perak biasa dari rampasan dan berikan ke klan Sima. Ini untuk biaya pengobatan ketua Sima. Seiring Jangsan mematuhi perintah tersebut, sedangkan ketua Sima yang terluka parah berusaha berdiri karena merasa terhina. Zaha yang menatapnya pun bilang dalam hati, "Wah, luka dantiannya cukup parah tuh." Makanya Zaha pun memberikan saran yang bijak. "Ketua Sima, tadi itu pertarungan yang hebat. Tenangkan dirimu, kau bisa kena penyimpangan Ki." Spontan, saran itu membuat emosi ketua Sima semakin meledak beringas. Tapi itu juga yang membuatnya memuntahkan semakin banyak darah sampai nyaris terhuyung pingsan kalau bukan karena dibantu oleh para bawahannya. Ngelihat itu, Zaha yang heran pun bilang dalam hati, "Goblok, aku udah pernah mengalami penyimpangan Ki beberapa kali. Jadi aku tahu, dalam kondisi seperti itu, kau harusnya bermeditasi setidaknya 10 tahun hanya untuk bisa kembali ke level kekuatan lamamu." Mendengarkan Jangsan yang mendekat tiba-tiba meminta maaf dan mengaku salah, Zaha pun bilang kepadanya, "Ya memang salah kalian bandit bangsat. Mulai sekarang hiduplah dengan benar, mengerti?" Usai semuanya mengiyakan dengan penuh hormat, Zaha pun heran, bisa-bisa sekarang bandit muncul dalam takdirnya. Dia pun melangkah pergi sambil mengibaskan jubahnya, sehingga debu yang terbang malah terhirup deras oleh ketua Sima yang sedang bermeditasi sambil menutup mata. Anjir, debu kalau kecampur kentut gimana tuh raut wajah ketua Sima ya guys ya. Gak berselang lama, ketua aliansi Im yang akhirnya pulang dari wilayah utara bermaksud ingin istirahat sebentar di ruangannya di markas utama aliansi Murim. Tapi tiba-tiba Komandan Gongsun yang baru pulang dari cabang Hengsan mengetuk pintu karena ada sesuatu yang harus dia laporkan. Usai memberikan pujian atas kemenangan besar di utara, sang komandan yang dipersilahkan duduk meminta maaf karena mau menyampaikan laporan saat ketua Im sedang lelah. Ketua Im yang gak mempermasalahkan hal tersebut menyodorkan sang komandan secawan teh untuk meredakan ketegangan. Barulah setelahnya Komandan Gongsun angkat bicara. "Di cabang kita, di Hengsan, ketua sekte Hao dan kepala klan Sima terlibat dalam duel." "Kenapa tiba-tiba berduel? Jangan bilang karena pertengkaran saat pertemuan itu," tanya ketua Im ingin memastikan. Sebelum menjawab, Gongsun sempat tersedak karena teh pemberian ketua Im rasanya pahit gak ketulungan. Setelah menenangkan diri, barulah dia memberikan jawaban. Ketua sekte Hao tiba di cabang Hengsan membawa seluruh rampasan dari sekte nama Green Forest. Tapi yang dia bawa adalah para bandit. Kepala klan Sima mencoba menahan mereka dan pertengkaran pun terjadi. Ketua sekte Hao tiba-tiba menyatakan dan menerima para bandit itu sebagai anggota sekte Hao dan menuntut agar mereka nggak diikat. Seiring tawaran tehnya ditolak oleh Gongsun, ketua Sima yang meminum teh tersebut dengan tenang pun menanggapi, "Jadi mereka bertarung cuma karena itu ya? Seorang ketua sekte menerima anggota harusnya bukan masalah. Tapi Sima Hak gak setuju karena dia mengambil anggota dari bandit sekte Namak. Begitu bukan? Lalu apa yang dikatakan ketua sekte Hao?" Sang komandan pun menjawab, dia bilang dia udah menghabisi lebih banyak bandit dari siapapun. Jadi dia punya tanggung jawab besar. Dia juga bilang kalau dialah yang mendesak mereka untuk menyerah. Dan dia juga udah berjanji akan memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Tapi meskipun begitu, ketika kepala klan Sima terus mengejeknya, seketika ketua sekte Hao mengajukan duel. "Lantas bagaimana dengan hasil duel itu?" tanya ketua Im semakin penasaran. Komandan Gongsun pun bilang, "Disitulah masalahnya. Setelah duel, anggota klan Sima datang pada saya dengan keluhan dan pertanyaan yang sulit untuk saya jawab. Oh, apa ketua sekte Hao bertarung secara nggak terhormat?" Mendengarkan pertanyaan tersebut dari ketua Im, Komandan Gongsun bersedia menyampaikan persis seperti apa yang terjadi. Jadi pertama, kepala klan Sima memberikan kesempatan menyerang pertama karena dirinya jauh lebih senior. Tapi kemudian setelah ketua sekte Hao mengucapkan terima kasih, dia menggerakkan tangannya seperti ini. Sambil menirukan gerakan tangan Zaha, sang komandan pun meneruskan. Dia mengumpulkan ki merah menyala di telapak tangannya. Mendengarkan itu, spontan ketua Im terkaget-kaget dan dia bilang, "Apa katamu?" Kenapa Anda kelihatan kaget?" Pertanyaan sang komandan langsung dijawab ketua Im. "Bukan apa-apa, silakan lanjutkan." Sambil menirukan gerakan tangan kiri Zaha, Gongsun pun meneruskan. Lalu dengan tangan kirinya, dia mengumpulkan ki putih yang murni. Disinilah masalah dimulai. Dia udah memegang energi di kedua tangan, tapi nggak kunjung menyerang karena kepala klan Sima udah menyerahkan serangan pertama. Dia nggak punya pilihan selain menunggu. Lalu ketua sekte Hao mulai menggerak-gerakkan tangannya ke sana kemari, seperti sedang bermain bola nggak terlihat, sambil terus menggumam, "Tadada, tadada, boom, jaja."
Hah? Tadada, Bum Caca? Tanya Ketua Im dengan sebelah alisnya terangkat tinggi. Gongsun pun melanjutkan. Iya, lalu dia tiba-tiba memutar energi itu seperti pola yin dan yang dan melemparkannya dengan kecepatan tinggi. Sering Ketua Im mulai bergidik ngeri dengan penjelasan tersebut, Gongsun kembali meneruskan. Bisa saya simpulkan, Tadada dan Bum Caca adalah teknik tipuan psikologi tingkat tinggi dari Sekte Hao. Seolah gerakan itu mau bilang, ini cuma segini nih, tapi coba kau tahan kalau bisa. Kira-kira begitulah kesannya. Lalu terdengar suara kilat membelah langit, disusul ledakan menggelegar dan debu yang meledak ke segala arah. Dan sekejap kemudian, kepala klan Sima terlempar ke udara. Saat debu menghilang, kepala klan Sima udah nggak sadarkan diri. Dia memang berhasil bangun, tapi saat mengalirkan energi, dia batuk darah dengan hebat. Dari yang kulihat, Ketua Sekte Hao sengaja memancing emosinya sampai dia batuk darah karena frustasi. Mendengarkan itu, Ketua Im pun merespon. Itu sesuai dengan sifatnya. Dia punya sifat keras kepala sekaligus sembrono. Dengan teknik itulah dia menghabisi lebih dari 100 bandit namak sendirian. Aku justru heran, kepala Sima masih bisa selamat. Apa mungkin dia menahan sebagian tenaganya? Mendengar Gongsun bilang dia nggak tahu apa-apa, Ketua Im langsung meneruskan. Awalnya para bandit tampak percaya diri, tapi setelah 100 orang tumbang, semangat mereka hancur total. Itulah yang menjadi titik awal kemenangan kita kali ini. Lalu apa masalahnya sampai klan Sima protes padamu? Gongsun menjawab, katanya menyerahkan serangan pertama nggak seharusnya dibalas dengan serangan seperti itu. Menurut mereka itu nggak pantas. Konyol. Memangnya apa kontribusi klan Sima dalam pergerakan aliansi kali ini? Yang mereka lakukan hanya berdebat dengan ketua Sekte Hao dan bertarung satu duel lalu mundur. Apa gunanya mereka selain numpang makan dan boker di Hengsan ini? Setelah ini sampaikan pesan ini dengan jelas kepada klan Sima. Kalau kalian kalah memalukan seperti itu dari seorang junior dalam duel, seharusnya kalian bubarkan aja klan kalian. Kalian mempertanyakan keputusan seorang ahli strategi dari aliansi Murim, pastikan mereka mendengarkan itu dengan jelas. Berhubung Gongsun diam, sontak Ketua Im pun nanya, ada apa? Sang komandan pun bilang, Lord, sekarang klan Sima sedang dalam masa bersih. Jadi kalau pesan ini disampaikan begitu aja, mungkin hasilnya akan buruk. Sebaiknya sedikit diredam. Tapi tentu saya akan memberitahu mereka kalau Lord merasa nggak senang. Sebentar, apa luka si Mahak separah itu? Tanya Ketua Im penasaran. Gongsun menjawab dengan wajah serius. Iya, dia batuk darah hitam dan harus dibopong keluar dari pengikutnya. Menurut Ketua Cabang Hengsan, dia hidup aja udah keajaiban untuknya. Ketua Cabang memperkirakan klan itu akan bertahan 1 atau 2 tahun sebelum akhirnya menunjukkan pemimpin baru. Mendengarkan itu, Ketua Im bersedia merevisi ucapannya dan dia pun bilang untuk berjaga-jaga kirim satu utusan yang cerdas dan cekatan guna mengamati di sekitar klan Sima selama 20 hari. Bisa aja mereka merencanakan konflik dengan Sekte Hao. Perintah itu diiyakan Gongsun dengan penuh hormat. Begitu mendengar lanjutan laporan dari Gongsun kalau harta rampasan perang dari Sekte Namak diterima aliansi sebanyak 50%, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Ketua Sekte Hao, Ketua Im memuji kalau sang komandan udah menanganinya dengan tepat. Lagi pula mereka melawan bandit bukan untuk merebut kekayaan Namak. Nggak lupa Ketua Im meminta Gongsun untuk menghitung rampasan yang diberikan dengan cermat agar bisa dibagikan secara adil kepada anggota aliansi yang ikut serta dalam penumpasan, terutama dari faksi ortodok. Ketua Im juga bilang, selain itu pastikan juga sampai kepada Tuan Muda Mong Yon dari klan Win Call Mong, karena dia memainkan peran besar di Benteng Morgyeong. Banyak anggota aliansi yang selamat berkat Tuan Muda Mong, sampai-sampai semuanya merasa sangat berterima kasih. Jangan biarkan kekayaan berlebihan menumpuk dalam aliansi, bagikan semuanya. Lalu siapa pejabat senior yang tetap tinggal di aliansi, beristirahat sambil menghindari pertempuran? Pertanyaan Ketua Im itu Gongsun jawab. Di luar para petugas administrasi dan penegak hukum, kepala ahli strategi militer, ketua pavilion rahasia, dan ketua second sword unit, dan kepala instruktur. Ketua elder council juga tinggal. Mendengarkan deretan nama itu, Ketua Im pun bilang, katakan pada mereka, aku ingin minum bersama mereka malam ini. Jangan bilang kumpulkan, katakan aja aku ingin mengundang mereka supaya lebih halus. Kalau kita punya pemimpin kayak Ketua Im ini, bakalan aman sentosa negara kita ya guys ya. Oke lanjut. Sebelum pamit, Gongsun pun memberanikan diri untuk nanya kenapa tehnya sangat pahit. Mendengarkan Ketua Im bilang kalau itu adalah ramuan obat yang sedang dia minum, pastinya Gongsun pun heran. Ngapain juga dia minum obat ketua? Ketua Im menjelaskan kalau dirinya diresepkan obat itu karena amarah yang berlebihan. Jadinya dia rutin minum obat supaya gak darah tinggi. Kau juga, nanti kalau mastermu pensiun, kau pasti kena amarah yang berlebihan juga. Jadi minum aja mulai sekarang.
Tapi sekarang kan saya nggak punya amarah berlebihan, kata Gong Sun mencoba mengelak. Ketua Im pun menegaskan, ahli strategi Gong Sun, kau pikir dunia murim ini segampang itu? Apa menurutmu cuma ada satu orang seperti si Mahak di dunia ini? Mastermu jadi berubah seperti sekarang bukan tanpa alasan. Mendengarkan itu, Gong Sun pun teringat kalau masternya sekarang udah seperti kakek lugu yang sering lupa ingatan. Setelahnya dia pun pamit dengan hormat, tapi Ketua Im malah memaksanya untuk menghabiskan teh yang udah dia berikan. Dengan terpaksa, Gong Sun menegak teh habis herbal tersebut sampai wajahnya langsung membiru suram menahan pahit. Tapi ya udahlah, setidaknya menghadapi siksaan obat ini masih jauh lebih baik daripada kena amukan Ketua Aliansi. Selepas Gong Sun pergi, Ketua Im yang udah sangat kelelahan sungguh merasa butuh tidur nyenyak sambil menyingkirkan semua pikiran liar. Sayang, cerita sang komandan sebelumnya malah membuat Ketua Im terus aja mengulang kapsultan dari Saha. Tadada, tadada, bum, cacaca. Entah bisa tidur ataupun enggak, yang pasti otak Ketua Aliansi terus aja memutar melodi senam pagi itu layaknya kaset rusak. Beberapa hari kemudian di Black Rabbit Union, Zaha udah membagi kelompok pasukannya menjadi dua. Pasukan lama menjadi skuadron monyet 1, sedangkan para bandit yang baru masuk menjadi skuadron monyet 2. Bersama dengan itu, So Gun Pyong ditunjuk untuk memimpin skuadron monyet 1 dan juga skuadron monyet 2, yang secara otomatis membuatnya menjadi pelatih monyet ternama di Jianghu. Selagi Gun Pyong melatih skuadron monyet 1 dan 2 dengan latihan fisik yang keras seperti plank dengan dahi ke tanah serta menggelantung seperti monyet dimanapun di halaman, Zaha yang menikmati penderitaan bawahannya sambil tiduran pun bilang dalam hati, aku belajar banyak waktu berperang dengan aliansi murim kali ini, terutama tentang formasi satu pedang. Ketua aliansi berada di depan, yang lain mengikuti dengan formasi gaya menusuk yang membuatku terkesan prajurit biasa, sword squad dan juga elder yang bercampur. Meski tanpa penjelasan apapun, mereka langsung ke posisi mereka dalam formasi dan menerjang maju dengan kecepatan penuh. Im Subaik pasti menyuruh mereka untuk terus maju apapun yang terjadi, sampai berhasil menebas leher sekte nama Green Forest. Dari elder tertua sampai termuda Sword Squad, mereka semua bisa menyerbu dalam formasi pedang. Bagaimana latihan mereka sampai bisa satu visi seperti itu? Selain itu, kemampuan individu para anggota aliansi bahkan yang terkuat dari Naming Society sekalipun gak akan sanggup menghadapi mereka. Sadar kalau ingin memiliki pasukan sekuat aliansi murim, Zaha pun menegaskan dua hal kepada para mantan bandit alias skuadron monyet kedua. Pertama, untuk bisa bertahan hidup di Jianghu, mereka wajib berlatih keras seperti anggota Black Rabbit Union setiap hari. Kedua, mereka wajib menganggap skuadron monyet 1 sebagai senior mereka dengan ketaatan yang mutlak. Kalau ada yang berani membangkang senior, dengan senang hati Zaha sendiri yang akan memecahkan kepala mereka. Berhubung Cha Chung Tai juga datang ke halaman, Zaha pun memberikan pesan penting. Chung Tai, bilang ke manajer Byuk supaya mengurus 32 orang ini di Black Rabbit Union. Lalu kirimkan mereka yang di luar pagar ke tim kuli. Kalau ada yang malas-malasan ataupun membangkang ke Yeon Jaseong, laporkan padaku. Para bajingan ini yang membuatku berduel dengan Ketua Sima. Kalau mereka ternyata hina, berarti aku juga hina membela mereka. Beritahu pada mereka kalau ada yang macam-macam, aku akan pecahkan kepalanya langsung. Bagi mereka yang mampu beradaptasi dan bekerja keras, akan kupilih beberapa untuk mengelola penginapan dan pavilion nanti kalau udah jadi. Tapi pertama-tama aku harus melihat siapa yang rajin dan siapa yang malas. Jadi akan kukirim mereka langsung ke lapangan. Jelaskan itu baik-baik pada Yeon Jaseong. Seiring Chung Tai mengiyakan semua perintah itu dengan antusias, tiba-tiba seseorang mendarat di atap pagar Black Union yang membuat Gun Pyong bersiap untuk menghunuskan pedang. Siapa kau? Ngelihat si kawan di atap pagar memanggil Zaha dengan nada meremehkan, pastinya Chung Tai pun ikutan marah besar. Tapi Zaha malah bilang kepada ketua petingginya, dia tamuku, gak usah pedulikan, biarkan dia masuk untuk makan, gak usah hiraukan kami. Ketika suasana kembali tenang, Zaha yang terus menatap si kawan yang berada di atap pagar pun bilang dalam hati, apa mereka mencium uang? Aku tahu dia adalah yang termuda dari Gold Silver Seven Insect. Nama kelompok itu bukan julukan hebat karena artinya cuma 7 serangga. Ketujuhnya itu juga udah mati di tanganku di kehidupanku yang dulu. Masalah sebenarnya adalah yang mengendalikan para serangga itu seorang master bela diri faksi anortodok bernama Ghost Demon. Dia adalah salah satu musuh publik murim. Singkatnya, Gold Silver Seven Insect muncul karena mencium bau uang yang mereka rampas.
Begitu Zaha pun nanya pada si kawan ngapain datang kemari, si kawan pun bilang dengan senyum ompongnya, "Ku dengar ketua sekte House sedang terkenal, jadi aku datang. Selain itu, Master Yukap bilang ingin bicara soal bisnis denganmu. Dia akan datang langsung malam ini atau besok malam, ketua sekte." Setelah mendengar langsung kalau Zaha menyuruh masternya untuk datang besok malam, si kawan pun cabut begitu saja tanpa memberikan hormat. Selagi Sung Tae penasaran siapa orang tersebut barusan, Gun Pyong yang lebih dulu tahu dunia unortodok pun angkat bicara. Kalau Master Yukap datang, mereka itu adalah cacing uang, bukan? Bagaimana kalau kita kumpulkan dan habisi mereka semua besok? Saat mendengar Gun Pyong bilang kalau dia cuma pernah dengar nama Master Yukap, tapi nggak tahu seberapa kuat master tersebut, Zaha pun bilang sambil tersenyum, "Besok kita jamu aja untuk makan malam, biarkan aja dulu." Selagi angin yang berhembus kembali membawa takdir baru, Zaha yang masih duduk bersila pun bilang dalam hati, "Apa ada takdir yang bisa dihindari dan nggak bisa dihindari? Membasmi 100 bandit adalah takdir yang nggak pernah muncul di kehidupan sebelumnya. Aku tahu karma yang harusnya ditanggung Im So Baek sekarang udah pindah kepadaku. Konsekuensi baru pasti akan mengikuti. Tapi aku gak pernah menduga mereka yang kuhabisi di kehidupan sebelumnya akan muncul kembali. Sungguh mengejutkan." Sayangnya renungan epik Zaha malah ambiar saat Sung Tae mendadak nanya soal cacing uang yang membuat Gun Pyong terdiam heran sambil mengucurkan keringat dingin. Jadi sedikit cerita tentang Master Yukap. Master Yukap adalah warrior unortodok yang terkenal karena kelancangannya. Masalahnya di kehidupan Zaha sebelumnya nggak ada yang tahu pasti seberapa kuat Yukap ini, termasuk Zaha sendiri. Julukannya kemudian berubah menjadi Yukap Ghost, dan setelah terlibat dalam lebih banyak kekacauan di Kangho, namanya berubah menjadi Yukap Demon. Ketika Aliansi Murim merilis daftar musuh masyarakat Murim dan bersumpah akan membersihkan mereka, Aliansi Murim menghapus Yukap dan menyebutnya langsung sebagai Ghost Demon. Ghost Demon, Mad Demon alias Zaha, Poison Demon, dan Lush Demon alias Simongrang. Mereka dikenal sebagai Four Demon, musuh masyarakat yang didefinisikan oleh kecenderungan pribadi masing-masing. Di kehidupan Zaha sebelumnya, setelah dia menghabisi semua serangga 7 itu, dia akhirnya berhadapan dengan Ghost Demon. Tapi mereka nggak saling membunuh. Alasan Ghost Demon dan Zaha nggak saling membunuh hanya karena keinginan mereka yang saling bertentangan. Kebetulan Zaha nggak sendirian. Di kehidupan lamanya bahkan Poison Demon pun gagal menghabisinya. Akhirnya malam yang dijanjikan pun tiba. Terlihat Zaha yang duduk di ujung meja panjang, tertidur di depan pisau yang tertancap di meja karena bosan menunggu para serangga datang. Seiring para serangga duduk di kursi yang disediakan, Zaha yang terbangun menatap mereka, bilang dalam hatinya, "Melihat orang-orang yang dulu pernah kuhabisi dengan tanganku sendiri, kini duduk mengelilingiku, rasanya menggelikan. Rasanya seperti sedang menjamu hantu gentayangan," kata Zaha yang nggak sengaja bersuara jelas sehingga serangga paling muda yang duduk di dekatnya keheranan. Saat Zaha nanya di mana Master Yukap sekarang, salah satu serangga pun bilang kalau dia sebentar lagi akan datang. Mendengarkan itu, Zaha menatap serius pisau yang menancap di depan mejanya sambil bilang dalam hati, "Bagaimana kalau kita ratakan dulu 7 serangga sebelum master mereka tiba? Bagaimanapun juga, Master Yukap dan aku memang saling berseberangan. Ghost Demon selalu memperlakukan orang lain seperti serangga. Bahkan Poison Demon pernah dia sebut sebagai serangga. Penampilannya sembrono, tapi harga dirinya tinggi." Ngelihat Zaha terus aja menatap pisau di depannya, serangga lain pun bertanya kepada rekannya apa ketua sekte Hao mau bertarung. Para serangga yang cekikikan kemudian mengajak Zaha kalau dirinya nggak tahu sekuat apa master mereka. Tapi Zaha yang nggak peduli dengan ocehan itu malah membalas, "Serangga, bangunkan aku kalau Master Yukap kalian udah tiba." Spontan para serangga terdiam melihat Zaha nggak menganggap mereka ada di hadapannya. Berhubung para serangga yang kehausan mulai minta air, Zaha pun memanggil para bawahannya untuk membawakan air minum. Tapi yang muncul bukan pelayan, melainkan Sung Tae dan juga Gun Pyong. Makanya para serangga mulai protes. "Masa iya nggak ada pelayan cewek di sini? Katanya sekte yang ramai, masa nggak ada ceweknya?" Nyatanya Zaha sendiri udah mengirim Nona Son dan semua pelayan wanita ke Ilyang supaya nggak diganggu oleh bajingan titit kecil ini. Dengan begitu semua makanan disiapkan langsung oleh anggota Black Rabbit Union. Usai Gun Pyong menuangkan air minum untuknya, Zaha pun menegaskan kepada para serangga ini, "Ini peringatan dariku. Saat Master Yukap tiba, kalian semua diam. Kalian itu berisik, membuat telingaku sakit." Sontak ucapan itu membuat para serangga marah besar. Tapi tensi panas di ruangan itu langsung hilang karena terdengar suara yang menggelegar dari pintu masuk ruangan.
Ya, akhirnya Master Yukap datang juga ke Black Rabbit Union. Sering sang Master masuk memperkenalkan dirinya, Zaha yang menyambutnya pun bilang, "Selamat datang Master Yukap, silakan masuk." Panggilan itu membuat para serangga terdiam kaget karena nggak menyangka Masternya dihina seperti itu. Ya, secara Yukap dalam bahasa Korea adalah singkatan untuk orang goblok. Mendengarkan Yukap meluruskan nama panggilannya sambil duduk di meja seberang, Zaha pun bilang dalam hati, dia tampak seperti pria umur 30-an. Di masa Gracemoneku dulu, kami musuh bebuyutan. Aku penasaran bagaimana perbedaan kekuatan kami sekarang. Berhubung Zaha menawarkan hidangan makan, Yukha pun nanya ke Zaha, apa Zaha meracuni makanannya? Setelah Zaha mengaku gak ada racun karena bukan gayanya menghabisi orang asing tanpa alasan, Yukha pun mempersilahkan sekaligus meminta pengikutnya juga untuk diberikan makanan. Begitu makanan dihidangkan lengkap di atas meja, para serangga langsung melahapnya seakan belum makan berhari-hari. Melihat itu, Zaha pun bilang dalam hati, seperti biasa, para bajingan serangga ini memang tujuannya cuma untuk mengusik, menyulut, memancing emosi lawan. Kalau aku bereaksi, Master Yukap akan mengamati sifatku. Sering Yukap nanya kenapa Zaha nggak ikutan makan, dia pun bilang kalau nafsu makannya hilang karena melihat pengikut Yukap makan. Ngelihat Yukap menatapnya dengan tajam sambil menghisap pipa rokok, Zaha pun mulai melancarkan provokasi. Kau datang untuk urusan bisnis kah Master Yukap? Meski dihina begitu, Yukap membalas dengan tenang. Udah ku bilang namaku Yukap bukan Yukap. Makanya Zaha pun mengganti kalimat provokasinya. Baiklah Master Yukap, urusan apa yang membawamu ke sini dalam pertemuan pertama kita? Yukap cuma bisa terdiam menahan emosi sambil menyemburkan asap rokoknya. Otaknya mendadak gelek memproses pertanyaan tersebut. Padahal kan dari awal Zaha sendiri yang bilang kedatangannya untuk bisnis. Melihat musuh masternya dibikin loading begitu, Sung Tae sedari tadi di pinggir ruangan sampai gak kuasa menahan tawanya. Setelahnya sambil terus menghisap pipa rokok, Yukap pun mencoba membalas sindiran itu. Kalau kekayaan yang Zaha dapatkan sekarang itu berasal dari rampasan harta Bajang Society, menghabisi Dai Naichal, meratakan Profesor Su, dan bahkan merebut dana faksian ortodok yang berdekatan dengan area saat ini. Mendengarkan Yukap memuji kalau Zaha menjadi orang kaya di usia muda dengan cara begitu, Zaha pun bilang kalau dirinya biasa saja. Justru Zaha nanya kenapa Master Yukap sangat terobsesi dengan uang. Saat Yukap bilang menyukai uang adalah hal yang wajar, dengan cerdik Zaha pun membalas, kalau begitu kenapa nggak mengincar orang-orang yang kuhabisi itu duluan untuk mengambil harta mereka? Kenapa mengincar punyaku? Yukap merespon, omong kosong apa itu bung? Kau gak berhak menceramaiku. Aku cukup akrab dengan Profesor Su, dan aku gak punya kekuatan untuk menghancurkan Bajang Society sendirian. Ngomong-ngomong, aku punya rencana bisnis bagus. Coba dengarkan dulu. Mendengarkan itu, Zaha pun bilang dalam hatinya, ya ini dia, rencana bisnis bagus. Tiap kali dia bilang begitu, idenya pasti ngawur dan gak masuk akal. Persis seperti firasat Zaha, nyatanya Yukap memberikan ide yang menggerakkan gabungan kekuatan Black Rabbit Union bersama dengan pasukannya untuk menyerbu bank di Jianghu. Dengan wajah serius, Yukap menegaskan, dengan pasukanmu dan kecerdikan pasukanmu itu, kita bisa mengosongkan berangkas mereka semua dalam satu malam. Tapi Zaha malah bilang dengan wajah yang datar, ya masalahnya aku juga naruh duit di sana. Jadi kalau terjadi apa-apa, aku harus turun tangan untuk melindungi asetku bukan? Masa iya aku harus menyerang asetku sendiri? Sontak Sung Tae lagi-lagi susah payah menahan tawa karena ngelihat Master Yukap benar-benar salah pilih orang untuk bernegosiasi. Yukap yang terdiam dongkol mendengarkan itu mencoba mengkonfirmasi kepada para bawahannya untuk memastikan ada racun atau enggak pada makanan itu. Begitu mendengarkan makanannya aman tanpa rasa nggak enak, Yukap langsung melontarkan ejekan. Masa iya orang sekaya Zaha menyuguhkan makanan yang nggak layak? MBG terasa lebih enak daripada ini. Sontak Zaha pun merespon, kalau mau makanan enak ya pergi ke kedai makanan sana. Jangan ke tempatku, kami cuma pria yang butuh mengisi perut. Mendengarkan itu, Yukap tambah yakin kalau Zaha memang orang yang aneh. Makanya dia pun mengajak Zaha untuk bergabung dengannya. Bahkan dia janji akan mempercayakan seluruh bawahannya kepada Zaha jika bersedia untuk bergabung. Kau masih muda tapi udah punya wibawa yang alami. Auramu seperti naga ataupun harimau. Kau lahir berbeda dari para pelayan yang kau berikan makan, kata Yukap yang mencoba untuk memuji. Masih aja dengan wajah datarnya, Zaha pun menanggapi, lahir berbeda katamu? Dulunya aku cuma pelayan kedai rendahan. Apanya yang lahir berbeda? Sontak wajah Yukap langsung ngeblank lagi. Semua jurus penjilatnya mendadak ambyar dihantam realita hidup Zaha yang terlampau merakyat.
Karena masih nggak percaya, Yukha pun nanya, "Tunggu, kau dari pelayan kedai bisa jadi ketua sekte begini? Apa yang terjadi?" Zaha pun bilang, "Aku jatuh dari tebing. Bisa dibilang aku mengalami perubahan takdir di dasar tebing itu. Orang Jianghu biasanya memang menjadi lebih kuat kalau selamat ketika jatuh dari tebing. Sebenarnya aku juga begitu. Kalau kau ingin berhenti hidup tolol, coba aja loncat dari tebing. Kalau beruntung, kau bisa jadi sepertiku." Berhubung para serangga yang berusaha meladeni sarkas itu, Zaha yang kesal pun bilang dalam hatinya, "Inilah tugas para serangga ini. Tentu aja semuanya udah kuratakan karena bikin kesal di kehidupan sebelumnya." Sembari sengaja buang upil sembarangan, Zaha pun menembakkan peluru ajakan yang lain. "Master Yukap, ada ide bisnis yang lain? Aneh sekali, aku nggak bisa mengukur kekuatanmu. Kalau nggak bisa diukur berarti kau kuat dibandingkan perampok Bank Jianghu. Kenapa nggak musnahkan aja faksi unorthodox yang lebih besar dari Bajiang Society, seperti Unorthodox Association misalnya?" "Sebentar, emangnya ada Unorthodox Association di Jianghu?" tanya Yukhap kepada salah satu serangga yang duduk di sebelah kirinya. Mendengarkan serangga botak bilang nggak ada, Yukhap pun nanya apa maksud Zaha barusan adalah Jocheon Clan. Zaha pun teringat dalam bedaknya kalau nama organisasinya tertukar dengan ingatan masa lalu. Apa yang sekarang disebut Jocheon Clan dulunya adalah Unorthodox Association. Ngelihat Zaha nggak membantah, Yukha pun melanjutkan, "Faksi yang bahkan aliansi murim nggak berani mengganggunya. Mana mungkin kau dan aku bisa menjatuhkan mereka? Ngotak dikit lah." Zaha pun membalas, "Master Yukha, aku nggak bilang serang mereka sekarang. Tapi kau harus punya tujuan yang tinggi. Bangun kekuatan, kumpulkan kekayaan, hadapi Jocheon Clan, awasi kultus demonik. Seorang warrior di Jianghu memang butuh kekuatan. Tapi membangun pasukan juga lebih penting, bukan? Apa gunanya keliling bawa-bawa hama seperti mereka cuma untuk menindas yang lemah?" Seiring satu alis Yukhap melengkung ke atas, Zaha pun meneruskan lebih detail. "Aku dengar kau justru nggak pernah mengganggu yang kuat. Kau menghindari mereka. Kau nggak pernah menginjakan kaki di wilayah aliansi. Nggak pernah mengganggu warrior kuat terkenal. Cuma berkeliaran dari gang ke gang, menusuk orang lemah dari belakang di malam yang gelap. Apa aku salah?" Tudingan menohok itu gak bisa dibantah oleh para serangga hingga mereka pun menatap Master dalam keadaan diam pucat pasi. Spontan urat di wajah Yukha pun bangkit dan dia bilang, "Ketua Black Rabbit Union, kau meremehkanku. Aku terlalu sering melihat tipe sepertimu di Jianghu ini, terutama di faksi Unorthodox. Gayanya sombong karena punya backingan, lalu mati. Terlalu percaya diri, lalu mati. Meremehkan aku karena tampangku, lalu mati juga. Kau pun gak berbeda. Hanya karena aku keliling bawa-bawa para serangga ini, kau mengira aku rendahan." Berhubung Zaha cuma diam santai, Yukhap jadi kehabisan bahan. Niatnya mau membalas malah jadi senjata makan tuan. Karena pada akhirnya justru ucapannya sendiri yang bilang kalau para bawahannya hanyalah serangga. Karena selalu kalah argumen sejak awal, Yukha pun bilang lagi, "Ini aneh. Kau masih terlalu mudah, tapi kau terlalu tenang. Kalau begitu Master, apa kita habisi aja dia?" Mendengarkan itu dari salah satu serangganya, Yukha pun menjawab, "Tunggu, coba lihat ekspresinya itu. Ada yang gak beres dengan orang ini." Ucapan itu membuat Sung Tae bergumam heran dalam hati. Jadi dari tadi ketua kami dikira orang waras. Mereka baru sadar sekarang. Puncak keheranan Sung Tae pun pecah saat bos gilanya dengan santai minta sebotol arak dukuan. Pesanan yang dijamin bikin suasana meja makin jauh dari kata waras. Seiring Zaha meminum arak yang dia pesan untuk membuktikan keamanan dari racun, dia pun kembali melontarkan provokasi. "Setelah dilihat-lihat, rupanya kau memang jelek. Wajahmu terlalu menjijikan." Ngelihat para serangga tersentak panik dengan ucapan tersebut, Zaha pun meneruskan, "Kau bahkan lebih jelek daripada serangga bawahanmu. Jadi kau sengaja ambil anak buah jelek juga ya? Biar semuanya jelek, begitu ya? Iya kan?" Karena mereka semua terdiam membisu di depan meja masing-masing termasuk Yukhap sendiri, Zaha pun bilang dalam hati. Dari ekspresi mereka, kelihatannya 7 serangga ini udah tahu kalau Master Yukhap paling benci dibilang jelek. Menyusul itu saat Yukhap nanya apa benar dia sejelek itu, Zaha pun memperhatikan wajahnya dengan seksama sembari bilang lagi, coba aku lihat ulang. Aku lihat dengan teliti kali ini mulai dari matamu. Lihat yang kedua pada dagumu. Lihat yang ketiga pada lubang hidungmu. Ampun dah, fix. Kau memang jelek sejati. Udah dilihat berulang kali dari sudut manapun, kau tetap jelek, Master Yukhap. Mendengarkan ledekan tersebut, Sung Tae dan Gun Pyong gemetaran hebat di belakang Zaha, saking kesulitan untuk menahan tawa mereka.
Parahnya, Zaha masih aja tetap melanjutkan hinaannya. Jarang sekali aku ketemu orang yang bahkan waktu senyum pun masih kelihatan jelek. Kau jelek beneran jelek. Udah kelar bicaranya. Mendengarkan Yukap mengatakan itu sambil memancarkan aura kemarahan yang pekat, Zaha malah bilang seenaknya dengan wajah yang datar. Belum, otomatis suasana meja makin terdiam karena aura membunuh Yukap mendadak ambyar. Kalah telak melawan tingkat santunya seorang Zaha. Masih aja belum puas, Zaha kembali melanjutkan hinaannya. Aku wajib mengatakan ini. Instingku bilang aku wajib mengatakannya. Aku tahu persis kenapa kau jelek. Perlu kau tahu, aku gak pernah lari dari pertarungan. Mau kau mati ataupun aku yang mati, aku harus katakan ini. Aku tahu sedetail-detailnya kenapa kau jelek. Bahkan aku juga tahu solusinya. Setelah kau dengar aku bicara apa, kita masih sempat bertarung kalau kau mau. Bajingan! Seiring Yukap yang memaki mulai mengangkat tinjunya, Zaha pun mengangkat kedua tangannya sambil bilang, Wow, santai. Dengar dulu, kau bakal nyesal kalau nggak mendengarkan ini. Cuma sedikit orang di Jianghu yang tahu akan hal ini. Yakin nggak mau dengar? Begitu Yukap menghela napas panjang guna meredam emosinya yang mau nyaris meledak tersebut, serta menyuruh Zaha bicara dengan nada yang terbata, Zaha pun bilang dengan wajah tanpa dosa, Master Yukap, dengarkan baik-baik. Seketika Yukap membanting tangannya keras-keras ke meja sambil berteriak dengan lantang, Master Yukap, bukan Yukap, tapi Yukap, kampret. Emang sulit bilang Yukap, hah? Dasar kampret bajingan. Zaha pun kembali mengangkat kedua tangannya saat merespon. Wow, oke, Yukap ya. Master Yukap, jangan emosi dan dengar baik-baik. Aku akan menjelaskan. Dengar dulu baru marah, oke? Cepat bajingan! Mendengarkan makian itu dari Yukap, Zaha malah santuy mengambil botol arak sembari bilang, ada yang mau nambah minum? Nggak ada kah? Tawaran minum santuy di luar nalar itu membuat para serangga mendadak nge-lag berjamaah. Mereka cuma bisa berkeringat dingin massal. Bingung gimana caranya merespon orang gila yang satu ini. Ngelihat gak ada satupun yang menjulurkan cawan, Zaha pun kemudian bilang, Oke, aku minum sendiri. Aku akan menjelaskan. Ini adalah masalah jati diri mendalam seorang pria. Ada namanya ganteng dari lahir dan ada yang gantengnya karena niat. Ada yang namanya jelek dari lahir dan ada yang jelek karena niat. Ganteng dari lahir artinya dari lahir udah kelihatan ganteng. Sampai di sini paham kan? Lanjutkan, kata Yukap yang urat wajahnya masih terlihat kentara. Spontan Zaha pun menjulurkan jari telunjuk sambil menegaskan, kau jelek dari lahir. Artinya kau jelek sejak lahir. Weh, jangan sesat barusan menampar kewarasan Yukap sampai mulutnya benganga lebar kehabisan kata-kata. Emosinya auto ngeheng. Parahnya lagi, para serangga ikutan melongo dengan wajah pucat membiru mirip mayat hidup. Saking paniknya melihat bos mereka dipermainkan layaknya badut berkali-kali tanpa henti. Masa bodoh dengan itu semua, Zaha kembali melanjutkan wejangannya. Masalahnya, kau juga jelek karena niat. Maksudku, meski orang jelek dari lahir, dengan niat yang benar dia bisa menjadi ganteng. Terutama kita di Jianghu ini. Kau aja yang gak tahu caranya. Seiring Yukap menilai semua itu cuma omong kosong, Zaha pun membalas, omong kosong katamu? Maksudku, orang yang ganteng dari lahir bisa jadi jelek kalau niatnya jelek. Kuncinya keharmonisan antara hati dan juga ekspresi. Orang yang gak paham memang akan berpikir kalau ini hanyalah omong kosong. Tapi saat pria tersenyum, ekspresi dan hati selalu selaras. Seperti ki dalam dan juga ki luar. Jika dalam hati niatmu udah jelek, tapi wajahmu tersenyum, lama-kelamaan otot wajahmu akan berkerut menuju kejelekan. Sejak dulu aku punya niat dan tekad untuk selalu tersenyum. Tapi sekarang aku sering tersenyum karena benar-benar ingin tersenyum. Sementara kau udahlah jelek dari lahir, ditambah hati dan ekspresimu juga gak selaras, kau terus memperparah wajahmu yang udah jelek itu. Selagi Yukap mendengar tanpa membantah, serangan para serangga seakan mulai tercerahkan, Zaha pun meneruskan, wajah pria biasanya berubah setiap siklus 10 tahun. Meski kau jelek dari lahir, ketahuilah wajahmu bisa berubah. Sebagaimana ki para pendekar di Jianghu yang juga berubah. Entah kenapa ucapan Zaha kali ini membuat mayoritas orang di ruangan mulai berbinar. Meski masih lumayan bingung juga apa maksud sebenarnya, makanya Zaha pun bilang lagi, apa itu tadi terlalu sulit untuk dimengerti. Sebenarnya ini persoalan yang sulit bagi kita para pria. Aku merasa seperti mengajarkan bela diri padamu.
Melihat Zaha menuangkan arak kecawannya dengan wajah kecewa karena wejangannya telat untuk dicerna, emosi Yukha pun mendadak berputar balik. Rasa penasarannya memuncak sampai-sampai dia malah memohon kepada Zaha untuk menjelaskannya sekali lagi. Spontan Zaha pun melanjutkan, "Baiklah, mungkin contohnya kurang cocok. Biar ku jelaskan. Ada senyum dari orang-orang yang kuanggap benar-benar mengesankan. Apa kau tahu Sword Demon?" Sering Yukha bilang kalau Sword Demon yang dimaksud berasal dari kultus demonik, Zaha pun membalas, "Ya, dia pernah tersenyum di hadapanku sekali. Cuma sekali saja. Tapi senyum itu layak untuk dilihat. Seorang pria yang gak pernah tersenyum tapi tiba-tiba tersenyum. Itu hal yang langka. Dia gak pernah tertawa terbahak-bahak. Tapi saat dia tertawa dengan tulus. Itu baru contoh pertama." Yang kedua adalah saat ketua aliansi Murim, Im Sobaik tersenyum. Dia itu sama susahnya dibuat tertawa seperti Sword Demon. Coba aja letakkan keduanya dalam satu ruangan. Mereka akan bicara dengan wajah sekeras tembok selamanya. Ketua Im selalu berwajah tegas dan juga keras. Jadi memastikan dia tersenyum itu sulit. Tapi sebenarnya dia tahu cara tersenyum. Setelah memastikan para bawahannya selamat dan misi berakhir tanpa insiden, dia menampakkan senyum lembutnya itu. Walaupun cuma setahun sekali, seorang pria harusnya tersenyum seperti itu. Makanya sejelek apapun bawaan lahirmu, kau akan jadi ganteng dengan sendirinya. Terutama bagi kita para warrior, aura dan wibawa itu penting. Senyum ketua aliansi dan Sword Demon bukan senyum yang mudah disaksikan. Barangkali karena jarang ada hal yang patut ditertawakan. Tersenyum tulus memang sesulit itu. Sebaliknya, lihat para serangga bajingan bawahanmu itu. Sejak masuk dari tadi nyengir-nyengir, gak ada satupun dari mereka yang tertawa karena ada yang benar-benar lucu. Gak ada satupun tersenyum karena hidup terasa riang. Sambil was-was karena nggak tahu makanannya beracun ataupun enggak, mereka menyuap nasi hambar ke tenggorokan. Kau kira itu tawa sungguhan? Semuanya itu palsu. Semuanya demi bertahan hidup. Senyuman terpaksa yang menyedihkan yang lahir dari rasa takut padamu, Master Yukha. Karena itulah wajah mereka jadi begitu. Selagi Yukha dan para serangganya nggak bisa membantah sedikit pun, Zaha pun kembali melanjutkan. Itulah jadinya saat hati dan senyum itu nggak selaras. Para serangga bajingan yang terus tertawa dengan terpaksa ini, 10 tahun lagi mereka akan jadi lebih jelek kayak siluman. Udah ku bilang, wajah pria berubah setiap 10 tahun. Seperti level Keywood. Dengan kata lain, jelek bawaan gak berarti bagi seorang ahli bela diri. Sekarang semuanya tergantung kepada diri sendiri. Mau makin ganteng dan beraura setiap hari, atau bertambah jelek dengan hidup penuh kebejatan. Itulah rahasia kegantengan. Bersama dengan teriakan itu, seketika semua orang di sana tercerahkan dengan filosofi ganteng surgawi yang Zaha miliki. Begitu Zaha nanya, "Jadi sekarang kau paham kenapa kau jelek, Master Yukha?" Yukha pun kembali kesal dan membalas dengan nada tinggi, "Ketua Sekte, aku mau nanya satu hal. Aku udah bilang namaku adalah Yukha. Jadi kenapa kau terus memanggilku Yukha?" "Suka-suka aku," bentak Zaha yang membuat Master Yukha semakin kebingungan. Zaha yang senang mempermainkan mantan Ghost Demon itu pun bilang, "Yah, terserah aku. Yukha, terserah. Faktanya kau tetap jelek, jadi berhenti rewel. Apa bedanya Yukha dan juga Yukha? Mau bagaimanapun, wajah dan hatimu sama-sama jelek." Yukha akhirnya cuma bisa terdiam membisu dengan urat dahi yang mau pecah. Telak mati kutu dihajar bacotan pedas seorang Lee Zaha. Parahnya, Zaha masih aja mengoceh. "Jadi adakah ucapanku yang masuk ke telinga kalian? Udah kuberi kesempatan dan pengetahuan untuk jadi tampan. Gimana? Udah merasa ingin hidup baru? Wah, padahal udah kuberi informasi ini secara gratis. Mana ada orang di Murim yang mau membongkar rahasia perusahaan seperti ini? Bukannya tercerahkan, satu meja justru kembali melongo berjamaah sambil berkeringat dingin. Pasrah kewarasannya terkuras habis meladeni tingkat kehaluan dari Lee Zaha. Secara epik, Zaha menutup pidato panjang tentang kegantengan sambil berdiri layaknya pemuka agama. Sejelek apapun pria, senyuman tulus seorang pria bisa menjadi indah. Senyuman seperti itu gak bisa ditutupi dengan wajah jelek. Mau kau mati hari ini ataupun enggak, ingat kata-kataku. Kita semua bisa jadi pria tampan. Bersama dengan Sung Tae dan Gun Pyong, bahkan banyak serangga yang mulai bersemangat dengan filosofi kegantengan dari Zaha. Zaha pun bilang dalam hatinya, "Ceramahku yang dimulai dengan teori jelek, sekarang ditutup dengan teori tampan. Aku agak merasa bersalah karena menyemangati para bajingan jelek ini." Setelah duduk kembali usai puas berteori panjang lebar, Zaha pun bilang, "Jadi gimana? Kita duel. Kau mau maju? Kau mau mati hari ini kah? Sayang sekali. Sung Tae, Chief Su, Master Hoyon dan para anggota,
"Ya ketua sekte, kau memanggil." Begitu semua bawahan yang datang menjawab dengan serentak, Zaha pun menegaskan, "Kalau sampai aku mati oleh mereka walau kemungkinannya 1:1.000.000, hubungi ketua aliansi Murim Im Sobaik, sur demon yang keluar dari kultus demonik, ketua Blood Night Palace yang kabarnya adalah adik Lord Kultus, serta putra bajingan dari Win Mong Clan. Bilang pada mereka untuk membalaskan kematianku." "Siap, perlu kami hubungi juga Nanbing Society, Sekte Southern Edge dan juga Black Hurricane Castle?" Pertanyaan Sung Tae itu langsung Zaha balas, "Oh iya, ternyata aku memang punya banyak kawan di faksi ortodok, unortodok dan juga demonik. Sepertinya aku nggak hidup sia-sia. Kalau begitu sampaikan juga ke anggota kita di Kampung Ilyang. Sementara kau Sung Tae, kau balas dendam 10 tahun lagi aja karena kau masih lemah sekarang." Mendengarkan Sung Tae bersedia dengan syarat tersebut dengan semangat yang membara, Zaha pun meneruskan, "Beritahu mereka kalau ketua sekte Hao terus memanggil Master Yughab dengan Master Yugab dan mati nggak adil karena dibilang dia jelek. Apalagi ketua aliansi, kayaknya dia bakal sangat berduka karena kami udah sangat dekat saat menumpas aliansi Namak. Pastikan Master Yugab dan kaki tangannya masuk daftar buronan nomor 1 di Murim. Di poster buronan namanya Yughab, bukan Yugab, jangan lupa." "Siap!" teriak semua bawahan Zaha secara serentak, membuat Yughab menatap kosong kehabisan akal dalam keadaan menahan emosi. Dihantam flexing orang dalam semurim, sang master berpikir keras agar gak salah langkah. Keputusan apakah yang dia ambil melawan orang paling gila semurim ini? Nantikan di video berikutnya. Saksikan terus alur cerita paling seru hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.